Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Abadi Rahman, NIM 22020112121, Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat tutorial Natural Language Processing untuk memahami dasar-dasar NLP. Penjelasan singkat untuk NLP. Apa itu NLP? Yaitu bidang penting dalam kecerdasan buatan yang berfokus pada interaksi antar komputer dan bahasa manusia. Ini memungkinkan mesin untuk membaca, memahami, dan memperoleh makna dari teks, menjadikannya penting untuk berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan NLP memungkinkan komunikasi yang mulus antara manusia dan mesin, meningkatkan kegunaan teknologi dan berbagai dominan termasuk layanan pelangganan dan analisis konten. Pentingnya tokenisasi, yaitu langkah fundamental dalam memprosesing bahasa alami. Dengan memecah teks menjadi unit-unit yang lebih kecil, kita dapat melakukan analisis yang lebih akurat sebelum melanjutkan ke tahap analisis lebih lanjut. Tokenisasi memastikan bahwa data yang digunakan telah dipersiapkan secara optimal. Tanpa tokenisasi, model tidak dapat memahami konteks atau struktur kalimat dengan baik, yang dapat mengurangi kualitas hasil analisis. Oleh karena itu, tokenisasi harus menjadi prioritas dalam setiap proyek NLP. Memahami jenis tokenisasi di NLP, yaitu tokenisasi kata. Tokenisasi kata memecah teks menjadi kata-kata yang visual, memungkinkan analisis yang lebih dalam tentang pola dan struktur bahasa selama proses NLP. Yang kedua, tokenisasi kalimat. Tokenisasi kalimat mengelompokkan teks menjadi kalimat lengkap, memungkinkan aplikasi seperti analisis sentimen untuk mengevaluasi input pengguna secara efektif dan akurat. Yang ketiga yaitu tokenisasi karakter. Tokenisasi karakter berfungsi membagikan teks menjadi karakter individual yang dapat bermanfaat untuk tugas-tugas seperti permodelan bahasa dan koreksi ejaan dalam aplikasi NLP. Di sini saya punya script Python sederhana menggunakan library NLTK yang melakukan 3 jenis tokenisasi, yaitu tokenisasi kata, kalimat, dan karakter. Script ini bisa kamu copy paste langsung ke Google Colab atau Jupyter Notebook. Mari kita bedah satu persatu dari fungsi sampai cara kerjanya. Yang pertama yaitu import library dan download data, yaitu fungsinya mengaktifkan NLK, yaitu Natural Language Toolkit, sebuah library Python gratis yang menyediakan berbagai alat dan fungsi siap pakai untuk analisis teks. Ini seperti membuka kotak peralatan NLP. Yang selanjutnya NLTK download, yaitu Punch, mengunduh dan memasang model Punch. Model ini adalah alat cerdas yang digunakan khusus oleh NLTK untuk tokenisasi, yaitu memecah teks menjadi kata atau kalimat dengan memahami aturan tata bahasa, yaitu catatan. Pengtab biasanya merupakan varian yang kurang umum atau untuk kasus penggunaan spesifik. Oke, selanjutnya kita salin aja, lalu masuk ke dalam Google Labs. Kita cari dulu Google Labs, masuk ke yang paling atas, tunggu sebentar. Nah, di sini untuk membuat tempat untuk skripnya, yaitu tekan notes baru dan tunggu sebentar. Ini adalah tempat atau wadah untuk menampilkan teksnya atau skripnya. Kita langsung kopikan saja ke sini. Ini adalah salah satu bentuk skrip yang pertama, yaitu untuk download NLTK. Oke, selanjutnya saya jelaskan lagi, yaitu definisi teks input, yaitu
memiliki fungsi memberikan bahan baku untuk diolah di dunia nyata. Ini bisa diganti dengan input dari user seperti file teks atau data dari web. Ini contoh skripnya. Kita akan menggunakan contoh tugas individu pertemuan 3. Masukkan teks ke dalam skripnya. Selanjutnya yaitu tokenisasi kata dari tokenisasi kata, kalimat, dan karakter, yaitu memiliki fungsi dari tokenisasi kata adalah alat cerdas yang melakukan pemotongan kalimat menjadi perkata, tidak hanya berdasarkan spasi tetapi juga mempertimbangkan aturan bahasa dan tanda baca agar setiap token benar-benar menjadi unit kata yang bermakna. Selanjutnya yaitu tokenisasi kalimat, memiliki fungsi memecah teks panjang menjadi kalimat-kalimat terpisah. Untuk send tokenize memiliki fungsi yaitu untuk kalimat akhir seperti titik, tanda seru, atau tanda tanya. Selanjutnya tokenisasi karakter, artinya memecah teks menjadi karakter tunggal seperti huruf, spasi, atau simbol. Ini level paling dasar, setiap potongan cuma satu huruf. Ini adalah contoh skripnya. Kita masukkan ke dalam Google Colabs. Oke, selanjutnya bagian output. Fungsinya yaitu perintah mencetak hasil ke layar. Print untuk menampilkan list token dengan label supaya mudah dibaca. Contoh skripnya yaitu ini. Kita masukkan ke dalam Google Colabs. Nah, setelah semuanya tersusun dalam sini, tinggal kita play. Tunggu sebentar hingga Google Colab memproses. Nah, ini hasilnya. NLTK datanya dari token data, kalimat, sama token karakter. Dalam ini saya memiliki teks yaitu tugas individu titik pertemuan 3, kasih tanda seru belakang. Dan tokenisasi kata adalah memilah-milah dari kata tersebut, kalimat tersebut menjadi kata tunggal, yaitu terbagi dari tugas individu titik pertemuan 3 dan tanda seru. Untuk kalimat, karena tadi masukkan kalimat maka hasilnya sama. Untuk tokenisasi karakter yaitu dari kalimat tugas individu pertemuan 3 akan dipisah-pisah per huruf atau per karakter hingga mewujudkan hasil seperti ini. Tokenisasi adalah langkah fundamental dalam pemrosesan bahasa alami atau NLP, membagi teks menjadi bagian lebih kecil untuk analisis lebih lanjut. 3 tipe utama tokenisasi kata, kalimat, dan karakter memudahkan pemahaman dan pengolahan informasi. Dengan menggunakan pustaka seperti NLTK, implementasi tokenisasi menjadi lebih sederhana. Kami mendorong Anda untuk menjalankan kode di Google Colabs dan menjelajahi lebih lanjut bagaimana tokenisasi dapat meningkatkan kemampuan AI dalam memahami bahasa manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.